Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita nih dari Mas Rian yang tidak mau disebutkan tempat tinggalnya. Untuk nama toko sendiri bakal kita samarin nih, karena cerita ini agak sensitif. Untuk kejadian pun sudah lama ya, sekitar tahun 2003, saat Mas Rian masih duduk di sekolah dasar. Untuk cerita lengkapnya, mari kita dengarkan sampai habis. Sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih dulu buat Mas Rian yang udah berkenan bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Oke, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Waktu itu di desanya Mas Rian ada seorang pria parubaya, kita sebut di sini dengan nama Pak Samijo, dengan nama yang sudah kita samarkan tentunya. Pak Samijo ini dikenal warga desa adalah orang yang sombong dan agak temperamental. Pak Samijo cuma tinggal sendiri di rumahnya. Istrinya sudah lama meninggal dan anak-anaknya juga sudah merantau di kota semua. Ya, jadi bisa dibilang Pak Samijo cuma tinggal nikmatin masa tuanya aja. Rumah Pak Samijo berada di ujung desa. Rumahnya yang cukup besar kalau buat ditinggalin sendiri. Ada beberapa pohon di halaman rumahnya. Halamannya pun cukup besar. Selain itu, Pak Samijo dikenal sangat pelit. Jangankan untuk membagikan buah ke tetangganya saat panen, saking pelitnya ia juga memarahi orang yang mengambil buahnya yang jatuh. Pada waktu itu pernah suatu ketika ada seorang warga yang mengambil buah rambutan yang kebetulan jatuh di luar pagar halaman Pak Samijo. Dan kebetulan Pak Samijo sedang duduk di depan rumahnya. Ketika ia sedang duduk di depan rumahnya, Pak Samijo melihat orang yang kebetulan sedang mengambil buah yang jatuh ke tanah. Lalu Pak Samijo pun menegur orang tersebut. Dan bukan cuma itu, Mas Rian dan kawan-kawan juga pernah melakukan hal sama, yaitu mengambil buah rambutan milik Pak Samijo dengan cara dilempar batu. Tiba-tiba Pak Samijo keluar dari rumahnya dan melihat kelakuan Mas Rian dan kawan-kawan yang sedang mengambil buah dengan cara dilempar batu. Pada saat itu, Pak Samijo tidak tinggal diam. Dia pun berusaha untuk mengejar dan menangkapnya. Sontak semuanya berhamburan kabur dari kejaran Pak Samijo. Memang harus diakui, rambutan milik Pak Samijo memang terkenal manis, makanya banyak yang ingin mengambilnya tanpa seizinnya. Tidak cukup sampai di situ, Pak Samijo juga sampai mendatangi satu persatu orang tua mereka dan memarahinya. Beberapa orang tua pun tidak terima atas perlakuan Pak Samijo dan terjadilah keributan karena ada salah satu orang tua yang melawan. Memang pada dasarnya mengambil barang milik orang lain adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Tapi mungkin beberapa dari kawan-kawan juga pernah melakukan hal yang sama dong. Yang tidak disukai kebanyakan orang adalah reaksi Pak Samijo sendiri yang terlalu berlebihan. Pak Samijo memang suka marah-marah dan temperamen. Selain itu, Pak Samijo juga jarang banget dan bahkan hampir tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desanya. Ya bisa dibilang antisosial lah, seperti itu.
Singkat cerita, pagi itu Pak Samijo tidak terlihat seperti biasanya. Yang biasanya dia sudah duduk-duduk di depan rumahnya sambil mengawasi warga sekitar. Ini tidak kelihatan sama sekali dari pagi sampai ketemu esok paginya. Akhirnya warga mulai curiga dan berniat mendatangi rumahnya untuk mencari tahu. Tapi setelah diperiksa dan pintu pun sudah diketuk-ketuk, tak kunjung mendapatkan jawaban. Namun setelah salah satu warga ingin lekas pulang, tiba-tiba terdengar suara seperti geraman dari arah kamar mandi Pak Samijo. Warga pun kaget dibuatnya dan langsung bergegas meminta pertolongan ke warga yang lainnya. Singkat cerita, warga pun beramai-ramai mendatangi rumah Pak Samijo. Warga yang tidak percaya akan suara tersebut berusaha untuk mengetuk-ngetuk dan mencari asal suara yang dibilang oleh salah satu warganya. Namun saat mereka ingin beranjak pergi, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan suara geraman, melainkan suara rintihan. Karena rasa penasaran begitu tinggi, warga pun berniat untuk masuk ke dalam. Ternyata pintunya sama sekali tidak dikunci. Begitu warga masuk, semuanya pun terkaget melihat keadaan Pak Samijo yang sudah terkapar di dalam kamar mandi. Warga menduga ia jatuh dari kamar mandi karena terpleset. Sekujur badannya terasa dingin dan kaku. Dibawalah Pak Samijo ke kamar untuk dibaringkan. Di sisi lain, beberapa warga mencoba menghubungi pihak keluarga dan RT setempat. Lalu, beberapa saat warga berkata kalau anaknya baru akan tiba esok hari. Singkat cerita, setelah Pak RT sampai, Pak RT kaget melihat keadaan Pak Samijo yang sudah terbujur kaku dengan mulut terus menganga dan matanya hanya bisa melotot melihat ke arah atas. Warga kebingungan. Di tengah kebingungan itu, Pak RT membimbing para warganya untuk membacakan kalimat syahadat di kuping Pak Samijo, sembari beberapa warga lain membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya setelah 15 menit kemudian, Pak Samijo dikabarkan telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata mereka yang ada di sana. Setelah itu mereka semua mempersiapkan semua perlengkapan kematian dan jasadnya Pak Samijo dibawa ke ruang tengah. Beberapa di antaranya mulai membacakan Yasin termasuk Pak RT. Beruntungnya warga di sana cukup antusias menjalankan fardu kifayah, mengurus orang yang meninggal tanpa melihat latar belakang dan masa lalunya. Jadi ini sangat penting untuk pelajaran moral kita ke depannya. Singkat cerita, malam pun tiba, tepatnya pukul 11 malam. Tiba-tiba, beberapa orang yang ada di dalam berteriak dan berhamburan keluar rumah. Tidak lain dan tidak bukan Pak Samijo hidup kembali. Beberapa orang yang berada di luar termasuk Pak RT pun masuk ke dalam untuk melihat kebenarannya. Mereka semua pun terkaget. Betapa tidak, Pak Samijo yang baru saja meninggal beberapa jam yang lalu kini hidup kembali. Posisi jasad Pak Samijo yang tadinya terbaring dan ditutupi kain jarit tiba-tiba bangun dengan posisi merangkak ke belakang, atau orang menyebutnya posisi kayang, dan kembali mendengkur. Kejadian itu berlangsung sekitar 20 menit, dan akhirnya Pak Samijo kembali lemas dan tidak bernafas. Pak RT mencoba menenangkan suasana. Setelah itu mereka lanjut membacakan Yasin dan mengembalikan posisi jasad Pak Samijo ke posisi semula. Di sisi lain, kebetulan ayah Mas Rian dan Mas Rian sendiri pun menyaksikan kejadian di luar nalar tersebut. Selang 1 atau 2 jam Mas Rian berada di sana, jasad Pak Samijo kembali bergerak dengan posisi yang kurang lebih sama seperti tadi. Lagi-lagi, para warga berhamburan dan ketakutan. Warga kebingungan, ketakutan, panik, dan tidak percaya apa yang dilihatnya seperti terasa nyata. Pak RT pun pada saat itu kebingungan dan berniat untuk menyuruh salah satu warganya yang bernama Usman untuk memanggil salah satu ustadz di kampung sebelah yang kita sebut di sini dengan nama Pak Mahmudin. Singkat cerita, Usman bersama dengan Ustadz Mahmudin sampai di rumah almarhum Pak Samijo. Ustadz Mahmudin yang melihat keadaan jasad Pak Samijo
hanya bisa berzikir sambil memegang tasbihnya dan berkata untuk diambilkan baskom dan air hangat, karena menurutnya ada energi yang menghambat kepergian Pak Samijo. Setelah baskom yang berisi air hangat itu diambil, Pak Ustadz lantas mengusap tangan Pak Samijo dengan perlahan. Lalu ia mendapatkan 2 buah pusaka seperti keris kecil dari dalam tubuh Pak Samijo. Dan Ustadz memasukkan benda tersebut ke dalam baskom berisi air tadi. Setelah itu, tubuh Pak Samijo sudah tidak bergerak lagi. Karena ahli warisnya Pak Samijo sedang dalam perjalanan, semuanya pun berniat untuk mengundur pemakamannya sampai keluarganya tiba. Pagi harinya, ahli warisnya pun sampai dan langsung pagi itu juga jenazah Pak Samijo dimakamkan. Proses pemakaman pun berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Mas Rian pernah berkata, setelah 20 tahun berlalu, rumah bekas peninggalan almarhum Pak Samijo masih ada dan sudah nyaris rubuh kondisinya. Sangat memprihatinkan karena dibiarkan begitu saja oleh anak-anaknya Pak Samijo. Dan sampai detik ini, ketika ada orang yang kebetulan lewat di depan rumah tersebut, di malam hari sering terdengar suara orang menggeram dari arah rumah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sobat mistis semua bisa menyikapi cerita ini dengan sebijak mungkin dan bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.